Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori ego expanding yang beranggotakan Furqan Widiantara Aji dengan NIM 033, Iblat Yuliardi dengan NIM 046, Indrawan Saputra dengan NIM 056, dan Aldo Artanapasta dengan NIM 060. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. Jadi, ego expanding adalah berkembangnya ego seseorang ketika melakukan suatu aktivitas. Teori ini menjelaskan bahwa ego orang akan melalui suatu tahap perkembangan secara psikologis saat orang tersebut mendapatkan situasi tertentu. Perkembangan tersebut dapat disalurkan dari psikis ke fisik atau sebaliknya. Perkembangan ego tersebut dapat ke arah yang baik atau yang buruk, tergantung bagaimana orang tersebut mengontrolnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Indrawan. Ya, baik. Faktor-faktor. Setiap manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tahapan kehidupannya. Secara dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi fungsi organ tubuh yang dibawa sejak lahir sebagai potensi yang dimiliki anak, keturunan yang bersifat menurun dari orang tua. Faktor eksternal meliputi asupan gizi selama proses pertumbuhan dan perkembangan, perlakuan terhadap anak yang dapat memberikan perubahan yang bersifat positif seperti halnya ketika anak melakukan latihan yang mengakibatkan perubahan pada kualitas tubuh anak. Kejadian yang menimpa anak sehingga menyebabkan adanya gangguan pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kiblat. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan penyaluran psikis dan psikis ke fisik. Quran menyatakan gagasan bahwa energi fisik bisa diubah menjadi energi psikis dan sebaliknya, yang menjabatani energi fisik dengan kepribadian adalah naluri insting. Satu, insting adalah suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tetapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun genetik. 2. Macam-macam mengembangkan diri. 3. Penyaluran dan penggunaan energi psikis. 4. Kecemasan. 5. Mekanisme pertahanan ego. Pentingnya bermain. Untuk mendukung perkembangan anak, baik secara maupun psikis, anak membutuhkan bermain karena dalam bermain itulah anak mempunyai kebebasan untuk menyalurkan dan mengekspresikan apa yang terjadi kehendak hatinya tanpa harus merasa salah dan terbatasi oleh peraturan. Berdasarkan kajian mengenai teori-teori perkembangan kaitannya dengan aktivitas bermain, maka dapat diambil pemahaman bahwa bermain sangat penting bagi anak karena melalui bermain mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Aspek tersebut ialah aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Baik, selanjutnya Mas Aldo untuk melanjutkan. Hubungan dengan bermain. Teori ini berhubungan dengan peran emosi dari orang yang bermain. Melalui bermain, maka ego atau emosi dari orang akan tercurahkan melalui bermain. Ada terjadinya peningkatan skill dalam bermain. Hal ini karena rasa ingin jadi lebih baik
atau ingin merasa bisa atas permainan yang dilakukannya. Teori ini berhubungan dengan pembelajaran penjelasan yang menerapkan bahwa permainan merupakan sarana untuk melampiaskan kepenatan atau emosi yang ada ke arah yang baik. Dari bermain, maka akan terbentuk emosi yang baik seperti sikap fair play, tanggung jawab, kerja keras, dan disiplin pada diri sendiri. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya Mas Furkon. Saya ingin bertanya Mas Furkon. Ya, silakan. Faktor mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap ego psikis anak? Terima kasih Mas Furkon. Baik, pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, saya Mas. Ya, silakan. Maaf Mas, tadi sinyal keluar sendiri. Saya Ya, lanjutkan. silakan. Bagaimana emosional dapat berkembang dalam bermain? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sekarang bagian menjawab, silakan. Baik, saya akan menjawab punyanya Mas Aldo. Faktor mana yang mempengaruhi besarnya untuk anak? Saya ulangin ya. Faktor mana yang mempengaruhi besar untuk anak? Gitu ya Mas Aldo. Mas Aldo. Iya Mas Furkon. Terima kasih Mas Oke, Furkon. belum saya mau menjawab. Mau mastiin pertanyaannya tadi. Oh iya, Oke, saya jawab ya. iya Mas Lebih Furkon. besar faktor Skip. eksternal. Karena apa yang dialami anak terhadap dirinya akan sangat membekas dan dapat merubah pandangannya untuk menilai sesuatu. Gitu Mas Aldo. Paham dan jelas belum? Sudah cukup jelas Mas Keblat. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Indrawan. Bagaimana emosi itu dapat berkembang dalam bermain? Menurut saya, emosi sangat bisa berkembang dalam bermain. Seperti contohnya, ketika kita bermain sepak bola, tim kita mengalami kekalahan atau gagal dalam menyerang, maka kita akan merasakan suatu kecewa yang sangat besar. Namun, jika tim kita dapat berhasil menyerang dan mencetak gol dan menang, kita akan merasakan bahagia, euforia yang sukacita, seperti itu Mas Hendrawan. Jadi saat kita bermain, emosi kita sangat menentukan bagaimana tindakan fisik atau psikis kita saat melakukan kegiatan tersebut. Sudah cukup jelas Mas Hendrawan? Ya, jelas Mas Furkon. Terima kasih. Baik, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.